Hai guys, jadi kita akan membuat video tugas biologi. Ada Oye dan yang lainnya itu disesuaikan. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afifala. Kali ini saya akan membacakan hasil dari diskusi kami tentang limbah nuklir. Yang pertama yaitu, apa itu limbah nuklir? Istilah limbah nuklir diartikan sebagai zat atau bahan bekas serta alat-alat yang terpapar radioaktif dari kegiatan nuklir. Hai guys, perkenalkan saya Rizky Fitriani. Jadi kali ini saya akan membahas salah satu kasus pembuangan limbah nuklir yang terjadi di Fukushima ke Laut Pasifik. Jadi kasus tersebut terjadi pada tanggal 24 Agustus 2023 yang dimana terjadi suatu fenomena berupa pembuangan limbah dari pembangkit listrik tenaga nuklir milik Tokyo Electric Power Company di Laut Fukushima. Jumlah limbah yang terbuang itu sekitar 1,3 juta dan perkiraan proses pembuangan limbah tersebut akan memakan waktu selama 30 tahun. Baik, saya Aurelia Kinartiranda. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai hal regulasi. Dalam hal regulasi, hal ini didasarkan karena keterbatasan ruang penyimpanan dalam menampung limbah nuklir yang harus dibuang. Karena jika tidak diolah dan dibuang, akan beresiko pada kebocoran PLTN Fukushima Daiichi. Seperti pada tahun 2011, terjadi gempa bumi yang berkekuatan 9,0 magnitudo di Jepang hingga kurang lebih menewaskan 18.000 kematian dan memicu kebocoran PLTN Fukushima Daiichi. Pembuangan limbah ke Laut Fukushima tentunya menjadi suatu pertimbangan pemerintah Jepang dan International Atomic Energy Agency untuk membuang limbah nuklir tersebut demi alasan keselamatan. Nama saya Luna Maharani Hamzah. Saya akan menjelaskan dampak apa saja yang disebabkan oleh pembuangan limbah nuklir ini. Yang pertama yaitu resiko terkontaminasinya unsur radioaktif dari produk laut yang dihasilkan. Yang kedua yaitu terdapat penurunan produk domestik bruto sekitar 0,04% atau 10 miliar yen dari bulan Juli sampai Agustus akibat dari pemboikotan produk laut Jepang yang dilakukan oleh Tiongkok. Yang ketiga yaitu Jepang harus menerima konsekuensi berat yang harus ditanggung akibat dari tindakan pembuangan limbah nuklir tersebut, yaitu dengan rusaknya reputasi produk makanan laut dalam perdagangan global. Yang keempat yaitu berdampak toksik dan mematikan terhadap biota laut, Pasifik, dan sekitarnya. Saya Alia Kamardin dan saya akan menjelaskan tentang cara menangani pembuangan limbah nuklir. Dari penjabaran IAEA, limbah nuklir harus diolah agar aman untuk dibuang. Ini termasuk pengumpulan dan penyortirannya, mengurangi volumenya, dan mengubah komposisi kimia dan fisiknya, seperti pemakatan limbah cair, dan terakhir pengondisian sehingga tidak dapat bergerak dan dikemas sebelum disimpan dan dibuang. Halo, saya Ode Tafta akan menjelaskan kesimpulan dari kasus kami ini. Nah, dari atas penjabaran kami, pembuangan limbah nuklir ke Laut Fukushima merupakan tindakan yang tidak berbahaya karena tidak melewati jumlah batas maksimum tritium yang dibuang ke Laut Fukushima. Selain itu, IAEA sudah menerbitkan laporan tentang pembuangan limbah nuklir Fukushima Daiichi yang mengakibatkan tidak adanya dampak lingkungan yang dihasilkan dari fenomena tersebut. Nah, dan secara sederhananya, limbah nuklir tidak bisa langsung ditangani dengan cara menghilangkannya secara langsung, namun dikurangi terus-menerus hingga bersih kembali. Jadi, proses penanganan dan penanggulangan limbah nuklir ini memakan waktu yang cukup lama. Sekian dari kelompok 5. Terima Mohon kasih. maaf bila terdapat banyak kesalahan kata karena kesempurnaan hanya milik Tuhan kita. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Bye. Nah, naik lagi nah. Mirip. Jadi asa aja deh. Energy Agency. Ulang dulu deh. Maaf anti. Ya, Piring ya. Assalamualaikum. ya begitu kan? Assalamualaikum. Pasifik. Oke, jadi
Awal mulanya itu pada tahun pada